Baik, selamat siang Pak Wahyu Hartono. Ya, siang Mas. Bisa didengar nggih suara kami toh? Siap, dengar Mas. Baik, Pak Wahyu. Mohon ditunggu sebentar Pak Wahyu. Ya, saya siapkan materinya juga ya. Untuk share screen sebaiknya dari Pak Wahyu aja nggih? Boleh, Biar lebih enak, Mas. Ya. lancar. Ya Mas. Silakan Pak, sudah bisa share screen. Baik, sebelum dibuka untuk sesi kali ini, kami dari panitia ingin mengingatkan pada rekan sekalian, ini karena waktu isoma kita agak dipotong, jadi mungkin bisa bergantian ya untuk isomanya, dan diharapkan menggunakan waktu dengan seefisien mungkin agar bisa lebih maksimal lagi dalam mengikuti sesi materi siang ini. Baik, ini sudah dapat terlihat. Sebelumnya saya buka sedikit Pak Wahyu. Mohon izin. Selamat siang yang terhormat, yang mulia Wahyu Hartono, beserta yang saya hormati rekan-rekan peserta PKPA UWKS Angkatan ke-15. Siang kali ini kita akan menerima materi tentang hukum acara peradilan hubungan industrial, materi yang cukup penting untuk kita praktek nanti pada saat menjadi advokat. Materi kali ini akan dibawakan oleh yang mulia Bapak Wahyu Hartono. Beliau merupakan hakim ad hoc pada pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya. Jadi materi kali ini akan sangat maksimal, saya kira bisa disampaikan karena langsung oleh hakim PHI. Untuk itu kita siap-siap sama-sama fokus untuk menerima materi, dan langsung saja saya berikan kesempatan yang mulia ini kepada Bapak Wahyu Hartono. Silakan bisa dimulai Bapak. Iya, makasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga teman-teman peserta PKPA sehat semuanya dan senantiasa kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi saya tadi sempat terakhir ngikutin Prof. Esna ini, itu guru besar saya, beliau luar biasa di usia yang seperti itu masih bisa memberikan materi yang sangat luar biasa dan daya ingatnya juga luar biasa. Saya sangat hormat sekali pada beliau. Ya, mudah-mudahan materi ini juga bisa mengantarkan teman-teman peserta PKPA bisa lebih mumpuni lagi. Tadi sudah dibekali ilmu dan materi oleh Prof. Esna ini. Semoga ini juga sebagai bagian dari keilmuan teman-teman peserta PKPA. Ini lebih fokus atau lebih spesifik mengenai hubungan industrial. Jadi di dalam pengadilan itu ada perdata, ada pidana, ada kemudian niaga, ada. Nah, yang perdata khusus itu adalah di peradilan hubungan industrial. Kalau pidana khusus itu di tipikor, tindak pidana korupsi, pengadilan pidana korupsi. Nah, tentunya kita masuk kepada materi yang berkaitan dengan perselisihan. Kalau bicara perselisihan hubungan industrial, pasti bicara hanya dua saja, yaitu pekerja dan juga pengusaha. Nah, ada hal yang menarik di sini, teman-teman lulusan PKPA kemudian nantinya menjadi advokat, lawyer. Nah, tentunya nanti tidak semuanya, ya, yang saya yakin tidak semuanya nanti beracara di pengadilan. Ada juga yang teman saya lihat itu dia justru jadi
HRD manager di suatu perusahaan, jadi konsultan di suatu perusahaan, dan itu juga saya pernah melihat langsung dan ketemu langsung. Pak, saya mahasiswa Bapak pada waktu PKPA. Oh iya, di UBK dulu. Nah, sekarang apa? Saya kebetulan Pak pegang beberapa perusahaan. Pengacara? Bukan, Pak. Saya konsultan hukumnya. Ada 7 perusahaan yang saya pegang, Pak. Wah, luar biasa. Saya nggak perlu beracara di pengadilan, tapi saya sudah bisa pegang beberapa perusahaan, Pak. Nah, tinggal nanti kalau suatu ketika perusahaan saya beracara, saya sudah bisa mengetahui hukum acaranya di PHI, ya biasanya disingkat sebagai PHI begitu. Ya, jadi kompetensi hubungan industrial, ini kompetensinya itu hanya ada 4 saja, ada hanya 4 saja. Nah, yaitu perselisihan hak, kepentingan, PHK, dan antar serikat. 4 ini aja kompetensinya, tidak ada yang lain. Ya, tidak ada istilah one prestasi seperti yang disampaikan oleh Prof tadi, tidak ada istilah PMH. Nah, justru kalau ada istilah-istilah itu, maka nantinya jadi obscure, ya, jadi obscure. Oh, perusahaan di dalam perjanjiannya, perjanjian kerja dengan saya membayar 5 juta gajinya. Ternyata saya nggak digaji 5 juta, saya hanya digaji 3 juta. Maka perusahaan one prestasi. Nah, one prestasi ada di perdata umum. Ya, ini contoh saja. Jadi kalau Prof tadi kan lebih pada ke perdata umum. Ya, hanya 4 kompetensi ini aja, yaitu hak, kepentingan, dan PHK. Nah, kita bicara perselisihan hak. Kalau perselisihan hak sifatnya normatif. Sifatnya normatif. Jadi kalau bicara tentang peraturan perundang-undangan, ya itulah kita karyawan tidak boleh dibayar di bawah UMK. Ini kan kalau dulu ada penangguhan. Nah, sekarang dengan Undang-Undang 11 2020 sudah tidak ada lagi penangguhan. Ini kan. Nah, bagaimana kalau tidak mampu? Ya, tentunya ada kesepakatan-kesepakatan yang diantara tadi Prof sudah sampaikan, ya, Prof Snaini. Nah, kaitannya dengan upah minimum, kaitannya dengan lembur, THR, ini yang sifatnya normatif, ya, sifatnya normatif. Ini kalau misalnya karyawan harusnya gajian setiap tanggal 1, ternyata tanggal 20 belum dibayar, kemudian mengajukan ke personalia, ya kan, bipartit. Nah, ini perselisihan hak. Beda dengan perselisihan kepentingan yang sifatnya tidak normatif. Yang sifatnya tidak normatif. Biasanya kalau perusahaan besar itu ada bonus tahunan. Nah, ini pekerja minta, karena Pak ini pandemi sudah lewat, ya, walaupun sudah pandemi sudah landai, dan ini perusahaan saya lihat sudah untungnya besar. Kami ingin bonus tahunannya bukan 1 kali gaji, tapi 2 kali gaji. Nah, karena ini tidak terkait dengan hak normatifnya yaitu 1 kali gaji, tapi minta kemudian 2 kali gaji, maka ini adalah perselisihan kepentingan. Jadi yang tidak terkait dengan haknya, ya, tidak terkait dengan haknya. Ya, kemudian perselisihan PHK, jelas kalau ada PHK itu putus hubungan kerja. Jadi teman-teman nanti jangan salah menafsirkan, karena salah menafsirkan maka nanti gugatan, kalau jenengan mengajukan gugatan, maka gugatannya adalah obscure. Contohnya pensiun, kliennya kemudian umurnya sudah 70 tahun, ternyata kemudian mengajukan pensiun begitu. Nah, kalau pensiun itu bukan perselisihan hak, tapi perselisihan PHK, putusnya hubungan kerja karena usia pensiun. Putus hubungan kerja, ada kata-kata putus hubungan kerja. Yang salah satu ingin mengakhiri, yaitu siapa? Ya, karyawan tadi ingin mengakhiri hubungan kerjanya karena sudah usia pensiun. Jadi perselisihan PHK. Jangan salah dengan perselisihan hak. Jangan salah. Kalau perselisihan antar serikat ini selama saya hampir 7 tahun di PHI, hanya 1 saja waktu itu ada perselisihan antar serikat. Selebihnya hampir tidak pernah ada lagi. Nah, sekarang kita bicara di perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial itu ada yang sifatnya non litigasi, ada yang litigasi.
kita bicara non litigasi. Sebaiknya penyelesaian yang paling bagus itu adalah kalau ada musyawarah mufakat dan kemudian ada perdamaian. Karyawan kemudian ngajukan bahwa saya kok gajinya 3 juta, kemudian harusnya di dalam perjanjian kerja 5 juta, bicarakan dengan HRD, dengan personalia. Oh iya, ini masih pandemi, sehingga lah begitu keterangannya jelas, ya, kemudian kalian memahami, kemudian ada kesepakatan selama pandemi gaji 3 juta, nggak masalah, ya, clear sudah. Ya, jadi ada perdamaian, ada saling pengertian. Ini adalah di luar pengadilan. Jadi aturan main sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ini kan itu sedikit disimpangi. Contohnya begini, kalian itu di PHK. Ini kan saya kok di PHK nggak dikasih pesangon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 13/2003 ya, tentang ketenagakerjaan yang telah dirubah, dihapus dan ditambah sebagian oleh Undang-Undang 11 tahun 2020. Ya, saya harusnya dapat pesangon. Masa kerja saya 10 tahun. Datanglah saya ke personalia. Kok saya nggak dapat pesangon? Pesangon saya kalau dengan masa kerja 10 tahun kurang lebih saya dapatkan 200 juta. Karena gaji saya sudah 12 juta. Waduh, ini perusahaan nggak sanggup, kondisinya seperti ini, kami hanya sanggup memberikan 60 juta. Ini separuhnya misalnya. Oke, sudah setuju. Ya sudah, dengan setuju tadi itu sepakat, kemudian dibikin berita acara, clear sudah. Ya, jadi kalau di non litigasi lebih banyak unsur perdamaiannya, unsur musyawarahnya. Makanya di non litigasi itu ada yang bipartit, ada mediasi. Oke, kita masuk ke yang non litigasi tadi itu. Ya, syaratnya adalah filosofinya, rohnya itu adalah musyawarah. Ya, musyawarah rohnya itu. Nah, kita bicara bipartit. Namanya bi berarti dua. Bipartit. Para pihak harus mengupayakan agar tidak terjadi PHK. Ini saya mengambil dari Undang-Undang 11 tahun 2020. Ya, mengenai cipta kerja. Maksud dan alasan PHK diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja dan atau serikat pekerja. Jadi sebelum di PHK diputus, maka diberitahukan dulu. Ini pekerja, kamu saya akan putus hubungan kerjanya. Ini kan terhitung kalau ini tanggal 27 terhitung nanti Senin misalnya, tanggal 29 atau terhitung 31 Agustus ini di akhir bulan. Maksud dan alasan PHK diberitahukan. Alasannya apa di PHK? Karena perusahaan sudah tidak mampu lagi membayar gaji karyawan. Karena kondisi pandemi ini mengakibatkan bahwa produksi dan juga tidak sanggup untuk menggaji karyawan. Kita harus melakukan perampingan. Disampaikan pada pekerja dan atau serikat pekerja. Kalau ada serikat pekerjanya, ya kan? Dan atau ya, serikat pekerja. Maksimal 14 hari kerja sebelum PHK. Khusus PHK karena masa percobaan disampaikan maksimal 7 hari kerja sebelum PHK. Jadi maksimal 14 hari kerja, jangan lebih dari itu. Jika pekerja menerima PHK, sudah saya setuju menerima PHK dengan dikasih pesangon tadi 60 juta, maka pengusaha lapor pada Dinas Tenaga Kerja. Kemudian pekerja menolak PHK. Lah bagaimana kalau pekerja menolak PHK? Membuat surat penolakan. Maka pekerja saya yang di PHK tadi bikin surat penolakan secara tertulis. Saya tidak sependapat, tidak setuju untuk di PHK, putus hubungan kerja, ini kan karena ini. Ya, kemudian nanti dipanggil, dilakukanlah bipartit. Setelah diterima surat pemberitahuan PHK, lalu dilakukan perundingan bipartit. Makanya antara pekerja dengan perusahaan dilakukan perundingan bipartit. Atau kalau ada serikat pekerjanya diwakili oleh serikat pekerja. Mas, ini kan, bagaimana kalau misalnya ada lawyer? Bisakah Pak kami sebagai advokat, sebagai lawyer masuk di dalam PHK, di dalam perundingan bipartit karena PHK kalian? Saya mewakili perusahaan misalnya, sah-sah saja, ya sah boleh-boleh saja. Hanya satu syaratnya, yaitu surat kuasa. Harus ada surat kuasa, dibolehkan harus ada surat kuasa. Ya perusahaan mengkuasakan. Oke, kemudian ini prosedurnya atau flowchart-nya mengenai bipartit. Jadi kompetensinya yaitu hanya hak kepentingan PHK dan antar serikat. Bipartit tadi antar perusahaan dengan pekerja jika sudah sepakat maka dibikinkan PB.
Jangan lupa PB perjanjian bersama, tanda tangan pekerja, tanda tangan perusahaan, ya, bermaterai, clear sudah, ya kan? Disantumkan di situ bahwa saya sependapat, saya setuju dengan pemutusan hubungan kerja, ya, dengan uang kompensasi sebesar atau uang pesangon sebesar 60 juta, dan saya tidak akan menuntut dan sebagainya lah. Ini dibikinkan PB. Nah, setelah dibikinkan PB, didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial, didaftarkan ke PHI. Ya. Pak, bedanya apa? PB di bulan PB yang tidak didaftarkan dengan yang didaftarkan ke PHI. Perjanjian perjanjian bersama saja itu 1338 BW ayat 1 yang disampaikan oleh Prof. Ismail tadi itu. Jadi ada kesepakatan, ada unsur kesepakatan. Loh Pak, kenapa harus didaftarkan ke PHI? Kesepakatan kedua belah pihak yang kemudian ini berkaitan dengan ketenagakerjaan ya, yang didaftarkan ke PHI, maka mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang inkrah, mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sama dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kalau kemudian disimpangi bahan prestasi, salah satu pihak misalnya tadi saya dibayar 60 juta atas PHK tadi dan saya sepakat dibikinkan PB, didaftarkan, ternyata perusahaan misalnya bahan prestasi, ya kan, nggak mau bayar, maka bukan gugatan upaya hukumnya, tapi eksekusi diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri untuk dieksekusi. Ini kan, untuk dieksekusi. Kemudian kalau bipartit ternyata tidak sepakat, ya, diajukanlah ke Disnaker, maka nanti ada mediasi. Jadi ini bipartit ini ada kedua belah pihak, maka kunci utamanya itu adalah di musyawarah, ya kan? Kunci utamanya adalah di bipartit. Perselisihan hubungan industrial kuncinya di sini, ya kan? Apa pentingnya Pak bagi saya sebagai nantinya untuk advokat, ya kan? Nah, nanti pentingnya Anda misalnya beracara, sudah pernah nggak ini dilakukan bipartit? Ya kan? Jadi ini prosesnya, bipartit, tripartit, mediasi, PHI, ini proses. Ya kan? Tidak bisa langsung begitu ke PHI, Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, Anda sebagai pengacara suatu ketika Anda beracara di Pengadilan Hubungan Industrial di PHI, bipartitnya ada enggak? Karena syarat untuk mediasi atau tripartit itu adalah bipartit. Sebelum dilakukan bipartit, maka pasti disnaker atau mediator menolak. Mediator akan menolak. Kembali kamu ke perusahaan, kamu kan belum dilakukan upaya-upaya bipartit, perundingan bipartit. Nah, pasti seperti itu. Sama dengan kami, dengan PHI. Ngajukan gugatan lah misalnya salah satu pihak, apakah pekerja atau perusahaan, mana anjuran mediatornya? Mana? Oh belum Pak. Nah, karena belum ya mesti dikembalikan. Pasti dikembalikan. Sama dengan tadi itu mediator, disnaker. Begitu pekerja atau perusahaan kemudian minta untuk difasilitasi mediasi, bipartitnya belum pasti dikembalikan. Ya. Oke, sekarang tripartit. Kita bicarakan namanya tri berarti 3. Melibatkan pihak ketiga yang netral, yaitu Dinas Tenaga Kerja. Pada dasarnya proses penyelesaian secara tripartit dapat dilaksanakan apabila bipartit gagal, sudah dilaksanakan tapi gagal. Ini kan kalau bipartit sudah dilaksanakan tapi berhasil kan pasti hasilnya PB, perjanjian bersama tadi didaftarkan. Nah, tapi kalau gagal ada risalahnya, ada berita acaranya, dibawalah ke tripartit, dibawalah ke penyelesaian mediasi. Nah, penyelesaian mediasi. Penyelesaian mediasi sama kayak tadi bipartit. Ya, mediator ya, memfasilitasi. Pak, bisa nggak advokat atau pengacara ini kuasanya salah satu pihak di dalam disnaker waktu dimediasi oleh mediator? Boleh. Syaratnya yang satu, surat kuasa khusus tadi itu. Ya, surat kuasa untuk beracara di sana untuk mewakili pihak apakah perusahaan atau serikat. Nah, perusahaan atau serikat. Nah, nanti kuncinya ada di kuncinya ada di hasil atau output daripada mediator. Bagaimana kalau mediasi ini tadi diwakili mediator oleh mediator mediasi, kan orangnya mediator Dinas Tenaga Kerja, kalau kemudian sepakat antar pihak tadi, perusahaan sepakat, kemudian pekerja sepakat, maka dibikinkan PB.
didaftarkan, ya kan? Jangan sampai nggak didaftarkan, ya kan? Karena ini konsekuensi hukumnya berbeda. PB yang tidak didaftarkan maka masih berpotensi menjadi gugatan, ya kan? Tapi kalau PB yang sudah didaftarkan maka upaya hukumnya adalah eksekusi. Ya kan? Bagaimana kalau tidak sepakat? Maka keluarlah anjuran mediator, ya kan? Anjuran mediator. Kalau salah satu pihak setuju dengan anjuran mediator Dinas Tenaga Kerja, maka setuju, maka bisa dilakukan PB. Kalau tidak setuju bagaimana, Pak? Kalau tidak setuju, salah satu pihak bisa mengajukan gugatan di PHI. Salah satu pihak bisa mengajukan gugatan di PHI. Dua-duanya bisa mengajukan gugatan, Pak. Ya, siapa yang duluan, ini kan? Ya, nggak bisa dua-duanya sebagai penggugat, salah satu pihak. Siapa yang duluan mengajukan gugatan, ya ini adalah mediasi. Orangnya namanya mediator. Nah, ini yang penting bagi teman-teman pengacara yang mau beracara di PHI, ya kan? Yang mau beracara di PHI, kuncinya di sini. Jadi kalau jenengan semuanya itu mau nonton bioskop, syaratnya harus bawa tiket, ya kan? Mau nonton apa itu Pengabdian Setan, ya kan? Yang sekarang lagi rame-ramenya lagi, yaitu saya lihat Pengabdian Setan di bioskop itu sudah sampai 2 minggu 3 minggu masih itu saja. Saya nggak pengen lihat yang apa Marvel film-film yang Marvel belum ada. Pengabdian Setan saja lah. Kuncinya apa nonton? Pasti adalah tiket. Begitu juga gugatan ke PHI, maka gugatannya harus wajib dilampiri anjuran mediator, anjuran mediasi dari Dinas Tenaga Kerja. Ya, wajib itu. Apakah Dinas Tenaga Kerja kota, kabupaten, atau provinsi. Nah, sekarang kita harus pendelii, pelototin anjurannya tadi itu. Ya kan? Biasanya teman-teman pengacara, termasuk pengacara yang sudah senior pun, lupa nggak melototin ini. Gara-gara hanya sekedar, alah ini kan yang penting lampiran gugatan dimasukkan sudah, ya kan? Nah, gara-gara begitu saja akhirnya gugatannya obskur, gugatannya kabur, ya, gugatannya tidak dapat diterima, ya kan? Nah, contohnya sekarang, ya kan? ini apa syarat-syaratnya. Output daripada mediator kalau mengajukan gugatan, tadi kan tiket untuk gugatan ke PHI dilampiri, ya, gugatannya dilampiri. Siapa yang mencatatkan perselisihan? Misalnya Pak Nuzuli Wildan ngajukan gugatan mewakili pekerja, misalnya ngajukan gugatan, ya kan? Kemudian di dalam anjuran mediator di situ, ya kan, pihaknya adalah Nuzuli Wildan SH mewakili Bambang, Wahyu, Tony, 5 orang, mewakili 5 orang. Ya, 5 orang A, B, C, D, E, ya, pekerja 5 orang. Ya. Kemudian berarti siapa yang mencatatkan? Yaitu pekerja 5 orang tadi itu yang diwakili oleh Nuzuli Wildan. Ini misalnya, mohon maaf ya Mas ya, ini contoh saja. Catat ya, melawan perusahaan PT X. Ya. Jadi di dalam anjuran mediator itu nanti ada pihaknya, sama dengan putusan PHI nanti ada pihaknya. Ya. Sarana untuk menentukan siapa yang boleh menjadi pihak. Kalau Nuzuli Wildan tadi itu, Mas Nuzuli Wildan tadi mewakili 5 orang, maka kalau misalnya salah satu pihak ya, mengajukan gugatan, taruhlah si A mengajukan gugatan, ini kan, ini bisa karena dia sudah nama-namanya ada di dalam mediasi tadi itu, anjuran mediator, nama-nama sudah ada. Tetapi kalau A, B, C, D, E, ternyata G ini mengajukan gugatan dilampiri dengan anjurannya yang tadi itu, ya, maka nggak bisa, dia bukan pihak, ya kan? Dia belum dilakukan mediasi oleh mediator, maka gugatannya adalah prematur. Gugatannya prematur, dia mengajukan gugatan si G ini, iya prematur karena dia bukan jadi pihak. Nah, nanti dipelototin lagi, seringkali Dinas Tenaga Kerja, Disnaker maupun provinsi, kabupaten, kota,
Kalau sudah diwakili dengan kuasa hukumnya, mohon maaf saya Nusuli Wildan SH, ya kan, berkantor di ini mewakili, ya kan, Bambang dan kawan-kawan, Bambang DKK dan kawan-kawan, ono 10 dan kawan-kawan itu ada 10 orang, dan itu oleh mediator Dinas Tenaga Kerja nggak ditulis. Yang ditulis adalah Nusuli Wildan SH berkantor ini, ya kan, kemudian mewakili Bambang dan kawan-kawan. Dan kawan-kawan ini kan ada 10 orang. Ini Bambang, ya kan, berarti masih ada 9 yang belum ditulis, nama-nama yang belum ditulis di dalam anjuran tadi itu. Ini kan. Nah, kemudian ada lagi, ya kan, Tony ngajukan gugatan. Padahal Tony ini ada di dalam 10 orang ini, tetapi di dalam mediator tadi itu, anjuran tadi nama Tony nggak disebut. Karena Tony diwakili oleh Nusuli Wildan SH. Ya kan? Tony ngajukan gugatan. Kebetulan tergugatnya juga pengacara lulusan PKPA-nya, UWK, ngerti ya. Wah, nama Tony tidak ada di dalam anjuran. Oleh karena nama Tony tidak ada dalam anjuran mediator sebagai lampiran gugatan PAI, ya, maka ini gugatannya prematur. Nah, inilah seringkali teman-teman di Disnaker itu dan kawan-kawan itu nggak ditulis namanya. Harusnya Nusuli Wildan SH mewakili Bambang. Misalnya ada 10, ada 20 kayak. Itu nanti di lampirannya lampiran mediator. Anjuran mediator dilampirkan, sopo sih 10 orang itu. Nah, sehingga tidak dimanfaatkan oleh orang lain di luar 10, sehingga nama misalnya yang ada di dalam 10 bisa mengajukan gugatan sendiri. Jadi itu yang penting diprototin, ya kan? Nah, kemudian juga misalnya Nusuli Wildan mengajukan gugatan 10 orang, wakil 10 orang. Padahal di dalam anjurannya tadi itu adalah perusahaan PT X. Tapi diajukanlah perusahaan PT X, tergugat 1, tergugat 2 adalah PT W. PT W ini belum pernah dilakukan mediasi, ya kan? Maka kelebihan pihak. Ya. Kalau itu dieksepsi oleh lawan, oleh tergugat, kelebihan pihak. Tapi kalau itu misalnya tergugatnya itu, ya kan, tergugatnya nih wis nggak ngerti, udah pokoknya yang mengajukan jawaban saja, ya bisa dia nggak lakukan eksepsi. Ada 2 saja yang dilakukan paling keputusannya itu, ya kan, kalau kekurangan pihak atau, ya kan, atau yang tergugat 2 diabaikan, tergugat 2 diabaikan, ya, sehingga yang dipertimbangkan hanya tergugat 1 yang sudah dilakukan mediasi oleh mediator Dinas Tenaga Kerja. Ya, jadi siapa yang menjadi pihak nanti diplototin di situ. Jadi misalnya kalau jenengan sebagai tergugat, ya kan, diplototi anjurannya dulu, jangan buru-buru dijawab. Ya kan, saran saya kalau jenengan tergugat, ya, jawabannya itu upayakan ada eksepsinya. Upayakan ada eksepsinya. Begitu juga kalau jenengan itu sebagai penggugat, ya kan, dilihat dulu anjurannya itu, ya kan, siapa pihaknya, dilihat dulu siapa pihaknya. Ya. Contohnya begini, ini kan ada perusahaan si Bambang kerja ning PT X, ya kan, PT X dengan PT W itu satu grup. PT X kemudian memutasikan Bambang ke PT W, satu grup, dan disetujuin, ya kan. Seharusnya masa kerja si Bambang tadi mulai dari PT X ke PT W kalau dia di PHK. Jadi kalau mengajukan gugatan, ya PT W tergugat 1, PT X tergugat 2 untuk menghitung masa kerjanya. Tapi kalau yang digugat hanya PT X saja, ya makanya masa kerjanya adalah masa kerja yang pada saat dia di PT X, PT W nggak ikut-ikut. Nah, itu bisa dilihat di situ. Oke, kemudian menentukan jenis perselisihan. Gampang saja. Jenengan kalau mengajukan gugatan itu pasti ada perihal perselisihan PHK, perihal perselisihan hak. Kalau Anda salah mencantumkan perihal teksnya, ya kan, titelnya,
maka itu bisa membuat obskur, gugatan kabur. Misalnya begini, Anda diputus, Bambang diputus, ya kan, mulai 31 Desember 2020 putus, ya kan. Kemudian di dalam anjurannya juga mengenai PHK. Tetapi, ya kan, pekerja ini mengajukan gugatan mengenai upah yang belum dibayar di tahun 2018-19, upah yang belum dibayar atau upah di bawah UMK, dibayar tapi di bawah UMK. Ini adalah perselisihan hak. Anjuran mediatornya perselisihan PHK. Ini mengakibatkan gugatan obskur. Ini kan anjuran mediatornya perselisihan PHK, gugatannya, titelnya, judulnya itu perselisihan hak. Positanya dan petitumnya perselisihan hak. Maka itu juga namanya nanti bisa obskur. Jadi jenengan kalau ngajukan gugatan untuk titel maupun juga untuk apa titel atau judulnya, dilihat dulu anjurannya itu mengenai apa. Biasanya begini anjuran itu, sehubungan dengan ini kan pengajuan namanya siapa, pengajuan Bambang terkait dengan perselisihan hubungan industrial, yaitu perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka mediator akan mempertimbangkan hal sebagai berikut. Nah, ono kalimat PHK. Ya, kalau sudah ada kalimat PHK, mesti di situ dalam anjurannya itu berkaitan dengan apakah dia dikasihkan pesangon, apakah dia dipekerjakan kembali, ataukah itu ternyata nggak ada hubungan kerjanya antara yang melaporkan ya dengan yang terlapor begitu ya. Kan situ kan istilahnya melaporkan. Jadi yang melaporkan di mediasi atau yang punya yang terlaporkan. Nah, itu bisa dilihat di situ. Jangan asal kemudian mengajukan gugatan perselisihan hak, orang nyambung. Ya kan, orang nyambung. Joko Sembung naik ojek, orang nyambung Jack, ya kan, mediatornya bicara masalah PHK, kemudian di sini perselisihan hak. Nah, menentukan jenis perselisihan. Kemudian apa tuntutannya di dalam mediasi tadi itu, lampiran gugatannya itu mengenai apa? Di situ ternyata pekerja minta untuk THR tahun 2020 karena di PHK di Desember 2020 THR-nya belum dibayar, ya kan? Maka minta pesangon. Ojo kemudian di dalam positanya, ya kan, minta upah tadi itu atau minta lembur di tahun 2018, orang nyambung, ya kan? Orang nyambung. Ya, jadi harus perselisihan hak jangan digabung dengan putusan PHK. Maka itu bisa dijadikan namanya penggabungan perkara. Kalau penggabungan perkara bisa nanti jadinya obskur, gugatan tidak dapat diterima, NO, niet aanvankelijk verklaard. Sekarang kita masuk ke litigasi. Masuk ke litigasinya. Tadi sudah bipartit sudah, ya kan, yaitu antara perusahaan dengan pekerja, kemudian tripartitnya perusahaan pekerja, ono di sini mediator, tengah-tengah ini mediator, yaitu dimediasi oleh Dinas Tenaga Kerja, namanya mediator. Mediator ini sudah disumpah juga ini, ya kan, tidak semua karyawan Dinas Tenaga Kerja bisa menjadi mediator, biasanya hanya 2 atau 3 orang saja. Oke, sekarang kita bicara masalah hukum acara di PHI. Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Hubungan Industrial itu adalah sama dengan hukum acara perdata umumnya, yaitu HR. Kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Undang-undang ini apa? Undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Itu aja hukum acaranya. Kalau di situ nggak mengatur, berarti ada di HR. Oke, hubungan kerja. Hubungan kerja itu syaratnya pekerjaan upah perintah. Loh Pak, bagaimana dengan saya sebagai pengemudi Grab, ya kan? Saya sebagai pengemudi Grab, ojol, Gojek dan sebagainya, kan ada pekerjaan. Pekerjaan saya mengantarkan makanan sesuai dengan orderan, ya kan? Saya diberikan upah yaitu komisi dan ada perintah dari operator. Ya kan? Apakah saya ada hubungan kerja? Saya sebagai pengemudi Grab, ya kan, dengan Grab operatornya tadi. Ya. Nah, unsur pekerjaan ono, upahnya yaitu komisi, ya kan, perintahnya ada. Ini tidak
penuhi unsur-unsur ini, hubungan kerja tidak terpenuhi, sehingga kalau kemudian diputus hubungan kerjanya supaya Grab tadi itu atau ojol tadi itu, ya dia nggak bisa ngajukan gugatan ke BHI, dia hanya sebagai mitra kerja. Pak, ngajukan gugatan boleh, ngajukan gugatan, nanti dilihat apa ada hubungan kerjanya tidak. Kalau nggak ada hubungan kerja namanya mitra kerja, gugatan ditolak, ya kan? Nah, kemudian perjanjian kerja sama seperti tadi 1320 tadi itu, ya 1330, 1338 WW, ya. Tapi ini lebih spesifik, ya kan? Perjanjian antara pekerja dengan perusahaan atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pekerja. Di perusahaan itu yang spesialis itu ada perjanjian kerja. Kemudian ada peraturan perusahaan. Kalau di situ ada serikat pekerjanya, maka ada namanya perjanjian kerja bersama PKB yang dibuat oleh perusahaan dan pekerja, atau serikat pekerja diwakili oleh serikat pekerja. Sumber hukum otonom, namanya otonom hanya berlaku misalnya di PT Mas Pion misalnya, maka sumber hukum yang berkaitan dengan hubungan kerja di perusahaan Mas Pion yaitu perjanjian kerja antara Bambang dengan Mas Pion. Peraturan perusahaan, kalau di Mas Pion sana ada peraturan perusahaan. Tapi kalau saya lihat Mas Pion itu ada serikat pekerjanya, berarti di sana ada perjanjian kerja bersama yang dibuat antara serikat pekerja dengan perusahaan, ya. Namanya perjanjian kerja bersama PKB. Kemudian ada kebiasaan. Kebiasaan ini nggak diatur, ya, di dalam PP maupun PKB nggak diatur. Tetapi ini juga menjadi rujukan, ya, menjadi rujukan. Misalnya di suatu ruangan ber-AC, kemudian kita merokok, tidak ada tulisan dilarang merokok, tidak ada tulisan no smoking, nggak ada. Bolehkah kita merokok? Orang itu kebiasaannya kalau ruangan itu ber-AC, maka jangan sekali-sekali ya merokok. Sama kalau mungkin di angkot, walaupun nggak ber-AC, ya, walaupun ber-AC, jangan coba-coba merokok di angkot. Pasti sama emak-emak dipukul sama emak-emak kalau sampai ngerokok. Ini di angkot kok merokok, ada bayi loh. Ini ada anak saya lagi. Nah, sudah. Jadi kebiasaan itu juga menjadi kaidah otonom. Oke, kaidah heteronom. Kaidah heteronom itu ya Undang-Undang 11 2020, PP 35 dan sebagainya, ya, yang dibuat oleh pemerintah. Perjanjian kerja, kesepakatan tadi itu sama dengan 1320 tadi itu, ya kan? Kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan kejaksaan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan sebagainya. A dan B, kesepakatan kedua belah pihak dan kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum ini dapat dibatalkan. Berarti ada upaya, ya kan? Berarti ada upaya untuk membatalkan tadi itu. C dan D syarat objektif, batal demi hukum. Ada pekerjaan yang diperjanjikan, ya, tidak bertentangan dengan kesusilaan, ya, itu batal demi hukum. Oke, saya lanjutkan. Kewenangan PHI itu hanya 4. Ya kan? Di tingkat pertama perselisihan hak dan PHK. Jadi kalau kami jadi hakim, ya kan, maka tingkat pertama adalah perselisihan hak, perselisihan PHK. Tingkat pertama dan terakhir itu perselisihan kepentingan. Jadi kalau misalnya jenengan mengajukan gugatan mengenai kepentingan yang minta bonus 2 kali tadi itu karena perusahaannya sudah keuntungannya besar, maka begitu ketok palu oleh PHI sudah nggak ada upaya hukum lagi, karena ini ada tingkat pertama dan terakhir. Juga mengenai perselisihan antar serikat. Tapi memang mayoritas sekarang ini adalah mengenai perselisihan hak dan PHK. Mayoritas di PHI itu adalah 2 hal ini. Oke, kalau mengajukan gugatan, ternyata petitum yaitu tuntutannya, ya kan, misalnya pekerja, seringkali itu pekerja. Jadi PHK atau perselisihan hak itu 90% yang mengajukan itu adalah pekerja. Apakah dia diwakili oleh serikat pekerja atau diwakili oleh pengacara atau kuasa hukumnya, itu mayoritas adalah pekerja. Kalau gugatannya di dalam petitumnya itu di bawah 150 juta, maka biaya perkaranya dibebankan kepada negara. Pak, bagaimana kalau kemudian kami harus bayar panjar? Ya, biaya panjar nanti kalau ada di atas 150 juta, maka biaya panjar akan dibebankan kepada, biaya perkara akan dibebankan pada yang
yang kalah. Uang saya Pak ya sebagai penggugat saya ngajukan BA nanti dikembalikan. Ini kan dikembalikan penggugatnya PHI akan mengembalikan biaya panjar tadi itu. Nah, tiket tadi itu yang saya sampaikan mengenai output daripada mediator tadi. Ini. Jadi tiket masuk ke PHI itu adalah anjuran tertulis atau risalah penyelesaian. Anjuran tertulis dalam bentuk risalah penyelesaian mediator atau konsiliator. Konsiliator hampir sudah tidak pernah ada. Ya, mayoritas yang masukkan 99,9% gugatan itu dilampiri oleh anjuran mediator. Ini ada seringkali yang sering kalah, seringkali salah. Gugatan diajukan di tempat pekerja atau buruh bekerja. PHI, Pengadilan Hubungan Industrial, itu hanya ada, Pengadilan Hubungan Industrial itu hanya ada di ibu kota provinsi. Ibu kota provinsi. Jadi kalau Jawa Timur, Surabaya, kecuali Gresik. Jadi di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ditambah plus Gresik. Jadi Gresik itu karena dulu itu perusahaannya banyak sekali, sehingga dia ngajukan untuk ada PHI sendiri. Ini kan. Nah, jadi gugatan diajukan. Jadi kalau pekerja itu rumahnya di Sidoarjo, perusahaannya di Pasuruan, dia kerja tiap hari dari Sidoarjo ke Pasuruan, gugatan ajukan gugatannya di mana? Enggak di Pasuruan, enggak juga di Sidoarjo. Sidoarjo dan Pasuruan itu masuk PHI Surabaya. Ngajukan gugatannya di Surabaya. Tempat pekerja, buruh bekerja. Buruh bekerja di mana? Di Pasuruan, tapi jangan di Pasuruannya, gugatannya di Pengadilan Negeri Pasuruan, pasti dikembalikan ya ke Surabaya karena Pasuruan meliputi Surabaya, PHI Surabaya itu meliputi Jawa Timur minus dikurangi Gresik. Ini yang ada. Jadi kami kemarin kebetulan juga ada pembinaan dari Mahkamah Agung. Jadi kita fokus kami itu SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan juga jurisprudensi. Kalau misalnya Mas Firman Rahmanuddin mengajukan gugatan, ya kan, pada permasalahannya, peristiwa hukumnya di tahun 2010, ngajukan gugatannya, taruhlah besok Senin, tanggal 29 Agustus 2022. Pak, apakah saya menggunakan Undang-Undang 13/2003 tentang ketenagakerjaan? Apakah saya menggunakan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020? Nah, SEMA mengatakan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021. Ini awalnya begini, SEMA ini keluarnya begini. Pada waktu berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja 11/2020, ini hakim itu terbelah jadi dua. Terbelah jadi dua hakim itu, putusannya hakim itu terbelah jadi dua. Ada yang beranggapan jika peristiwa hukumnya itu di tahun 2000 di bawah 2020, maka menggunakan Undang-Undang 13/2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu non retroaktif. Undang-Undang 11/2020 tidak bisa berlaku surut, non retroaktif. Nah, kemudian ada juga yang menggunakan Undang-Undang 11 tahun 2020. Yaitu peraturan yang baru mengalahkan peraturan yang lama. Jadi adigium atau asas-asas inilah ya kan berbeda-beda. Oleh karena itu kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021. Apa itu SEMA-nya? Jadi kalau Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, Undang-Undang tentang Cipta Kerja itu diundangkan 2 November 2020. Peraturan pemerintah nomor 35 sebagai peraturan pelaksana daripada Undang-Undang 11 2020, ya, Undang-Undang Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021 itu tentang PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja, PHK dan sebagainya, itu diundangkan di 2 Februari 2021. Peraturan pemerintah mengenai upah pengupahan 2 Februari 2021. Jadi semanya itu, jika gugatan diajukan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah 35, 36, jadi setelah 2021 Februari 2001, maka ketentuan yang digunakan adalah Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 yang telah dirubah, dihapus, dan ditambah sebagian oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang 13 2003 itu tidak semuanya dihapus atau dibatalkan, tidak, ada pasal-pasal yang tetap bisa berlaku.
Jadi menggunakan Undang-Undang 13 2003 yang dirubah oleh Undang-Undang 11 tahun 2020. Nah, jadi kalau jenengan ngajukan gugatan, maka hitungan pesangonnya tidak pasal 156 Undang-Undang 13 2003. Ini 2 kali ketentuan dan sebagainya. Ketentuan pesangonnya menggunakan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021. Yang tidak bisa menggunakan di 13. Kalau Anda mengajukan gugatannya menggunakan Undang-Undang 13 2003 boleh-boleh saja, tapi majelis hakim pasti melihatnya, oh kalau pesangon berarti ya gunakan PP peraturan pemerintah 35 tahun 2021 sebagai pelaksana daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, contohnya efisiensi, perusahaan itu rugi, maka karena rugi maka pekerja di PHK untuk mengurangi kerugian. Di dalam Undang-Undang 13 2003 efisiensi maka pesangonnya 2 kali, masa upah penghargaan masa kerjanya 1 kali, dan penggantian hak 15%. Di dalam Undang-Undang 11 2020 yang kemudian juga diatur yang lebih spesifik di dalam PP peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021, perusahaannya rugi, kemudian di PHK karyanya efisiensi 0,5, pesangonnya 0,5, uang penghargaan pengasah kerjanya sekali. Tidak ada kalimat lagi penggantian hak 15% ora-ono. Yang ada adalah yang ada adalah uang pisah, ya kan, atau uang cuti, ya. Tapi kalau biasanya kalau berkaitan dengan pesangon itu adalah uang penggantian haknya itu cuti yang belum gugur dan sudah jatuh tempo, sama dengan ongkos pulang pekerja dan keluarganya. Ini penggantian hak ini 2 ini. Nah, beda lagi kalau dulu Undang-Undang 13 2003 karyawannya mengundurkan diri orang itu apa-apa. Firman sebagai karyawan ngajukan surat pengunduran diri. Saya ngajukan surat pengunduran diri. Kenapa? Saya sudah dapat pekerjaan yang tempat lain. Ya sudah, ACC nggak dapat apa-apa. Tapi kalau perusahaannya bagus dapat uang uang tali AC. Nah, tetapi sekarang karyawan yang mengundurkan diri itu dapat, diatur di dalam PP 35, uang pisah maupun uang penggantian hak, diatur. Beda dengan dulu. Sekarang pokoknya putus itu dapat, ya apakah itu uang pisah atau penggantian hak itu ada dalam PP 35. Ya, jadi SEMA nomor 5 tahun 2021 itu mengatur mengenai kapan gugatan diajukan. Ya kan? Dan kalau jenengan sekarang sudah masuk di tahun 2022, kalau ajukan gugatan ya menggunakannya Undang-Undang 11 2020, ya kan? Dan PP 35 2021, ya, tidak lagi menggunakan Undang-Undang 13 tahun 2003. Boleh menggunakan itu asalkan itu masih berlaku. Ada pasal-pasal yang masih berlaku. Oke, surat kuasa. Oh ini loh, saya itu sudah ngajar tahunan. Di WK itu kalau nggak salah ngajar sudah berapa kali ya, sudah sampai angkatan berkali-kali lah. Tapi lo masih ada saja loh surat kuasa khusus itu, ya kan? Termasuk juga yang pengacara-pengacara senior. Surat kuasa khusus itu loh, cacat formil sepele, tapi hasilnya ya sepolo. Maksudnya apa? Yang remeh, surat kuasa khusus itu yang remeh menurut tapi kadang-kadang kalau nggak teliti, nggak jeli, itu bisa menjadi gugatan kabur, ya, karena cacat formil, obskur. Gugatan tidak dapat diterima karena surat kuasa khususnya cacat formil. Betul, nih seringkali terjadi seperti itu. Satu, surat kuasa khusus itu adalah identitas pemberi dan penerima kuasa. Ya kan, Wahyu Hartono sebagai pemberi kuasa, Firman Rahmanuddin sebagai penerima kuasa. Ya, maka pemberi kuasa ini harus jelaskan, ya, alamatnya dan sebagainya. Objek perkaranya apa? Perselisihan hak, perselisihan PHK, perselisihan kepentingan, atau perselisihan antar serikat. Disebutkan mengenai objek perkaranya. Kalau perdata umum, ya masalah tanah dan sebagainya. Tapi kalau di dalam kami perdata khusus di PHI, objek perkaranya itu hanya 4. Ya, disebutkan objek perkaranya. Disebutkan kata khusus. Nah, kalau memang ini khusus, saya selama menjadi hakim ini, semua surat kuasa pasti ada khususnya semuanya. Ya kan? Tetapi ada nomor 2 ini yang sering diabaikan. Kemudian menyebutkan kompetensi untuk tingkat peradilan mana.
Jadi Wahyu Hartono sebagai pemberi kuasa, sebagai Firman Ramadhan sebagai penerima kuasa, bertindak untuk atas nama pemberi kuasa untuk mengajukan gugatan perselisihan PHK di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya. Ya, saya ulangi lagi ya, ini kan atas nama bertindak ini secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama kepentingan pemberi kuasa mengajukan gugatan perselisihan PHK di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri. Orang ono kalimat mengenai gugatan perselisihan opo, nggak ada kalimat itu, hanya untuk mengajukan gugatan, maka nggak ada kata itu kalimat perselisihan PHK, maka itu bisa obsur. Nggak ada kata-kata mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri, hanya mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri tok Surabaya, Pengadilan Negeri Surabaya, nggak ada kalimat PHI-nya, maka itu cacat formil. Loh, ya kan? Hal yang sepele toh, sepele tapi membuat itu surat kuasa cacat formil. Ya kan? Menyebutkan kompetensi untuk tingkat peradilan mana, yaitu PHI pada Pengadilan Negeri Surabaya. Dan sebaiknya dicantumkan hak substitusi, diberi tanggal, tanda tangan, dan materai. Ya kan, kalau materai tadi Prof. Islani nyampaikan, wah itu kan untuk apa? Untuk negara, ya memang betul. Ini kan ada ketentuannya memang didaftarkan di panitiaan. Surat kuasa khusus tadi didaftarkan di panitiaan. Saya ingatkan lagi, ya kan, surat kuasa khusus. Yang paling penting ini nomor loro. Jangan sampai lupa objek perkaranya, perselisihan hak atau perselisihan PHK. Kalau jenengan hanya menyebutkan gugatan mengenai perselisihan hubungan industrial, gugatan mengenai perselisihan hubungan industrial, perselisihan hubungan industrial itu kan papat toh. Itu kalau lawan jenengan, lawan sampean, tergugatnya tadi itu jeli, pinter, di eksepsi, sehubungan surat kuasa khusus yang digunakan oleh penggugat, surat kuasa tetangga sekian-sekian, hanya menyebutkan gugatan perselisihan hubungan industrial, tidak menyebutkan secara spesifik gugatan perselisihan apa, karena di dalam PHI, di dalam hubungan industrial itu ada 4 perselisihan, tapi tidak dijelaskan secara spesifik, maka surat kuasa khususnya cacat formil. Nah, kalau sudah dieksepsi begitu, ya sudah, pasti kan. Oke, ya. Oke, saya lanjutkan. Ini dasar hukumnya di sini. Dasar hukum surat kuasa khusus yang kelihatannya sepele tadi di sini. 1. Berdasarkan surat kuasa khusus pasal 123 ayat 1 HIR Junto SEMA nomor 2 tahun 59 dan SEMA nomor 6 tahun 1994. 1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan mana? Di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya. Loh Pak, kalau saya hanya menyebutkan Pengadilan Hubungan Industrial, bisa? Orang itu Pengadilan Hubungan Industrial itu ada di Semarang juga ada, di Jakarta juga ada. Spesifiknya PHI, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya. Ya. Menyebutkan tentang kompetensi relatif, yang tadi itu. Di pengadilan negeri mana kuasa tersebut digunakan untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa yang tadi itu, Pengadilan Negeri Surabaya, PHI, pada Pengadilan Negeri Surabaya. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak. Ya, saya jelaskan. Wahyu Hartono sebagai pemberi kuasa, ya kan, memberikan kuasa kepada Firman Ramadhan sebagai penerima kuasa. Untuk dan atas nama pemberi kuasa mengajukan gugatan kepada yang mengajukan gugatan tentang perselisihan hubungan industrial, yaitu perselisihan PHK. Untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Orang kata-kata penggugat, maka kalau tergugatnya pinter, jeli, loh ini surat kuasa khususnya nggak ono kalimat dia sebagai apa, hanya pemberi kuasa dan penerima kuasa, ya kan? Nggak ono kalimat sebagai penggugat. Nah, kalau dieksepsi seperti itu, gugatan saudara itu NO need unfaculous reflect. Karena apa? Surat kuasa khususnya cacat formil, tidak menyebutkan identitas para pihak, khususnya penggugat. Mengajukan gugatan kepada PT Maspion, Jalan Ahmad bla 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 bla. Orang disebutkan
harusnya ditambahkan kepada PT Mas Pion dengan alamat ini Sidoarjo misalnya, yang untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Ono penggugat, ono tergugat, ya kan? Maka di sini jelas siapa penggugat dan siapa tergugatnya disebutkan di dalam surat kuasa khususnya. Teman-teman yang pengacara senior pun kadang-kadang terlewatkan. Lu ini hakim kan juga manusia. Hakim juga manusia. Kadang-kadang kalau nggak dieksepsi, ya kan, kita surat kuasa yang kadang-kadang ya sudah lewat. Tapi kalau kemudian dieksepsi, ya kan, wah, mesti kita lihat surat kuasa khususnya tadi. Walaupun kadang-kadang nggak dieksepsi pun, kalau hakimnya itu jeli, ya kan, jadi lihat situ-situ, apalagi sudah berkasnya itu nggak terlalu banyak, jadi ini catat formil, padahal nggak dieksepsi, bisa masuk ke catat formil. Bagaimana caranya? Setelah eksepsi tergugat semuanya ditolak, masuk pokok perkara. Dalam pokok perkara menimbang bahwa sebelum majelis hakim memutuskan, ya kan, pokok perkaranya, maka terlebih dahulu melihat formalitas gugatan. Surat kuasa khusus yang digunakan oleh penggugat nomor sekian ternyata tidak disebutkan siapa penggugatnya dan siapa tergugatnya. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 123 ayat 1 HIR, Junto Sema nomor 2 tahun 59 dan Sema nomor 6 tahun 1994, maka surat kuasa khusus tersebut cacat formil. Nah, ya toh? Oke. Yang keempat, menyebutkan secara ringkas objek sengketanya, paling tidak menyebutkan jenis perselisihannya tadi, apakah perselisihan hak atau PHK. Jika salah satu syarat tersebut di atas tidak terpenuhi, mengakibatkan surat kuasa khusus tadi cacat formal atau cacat formil. Ini kan? Nah, makanya sudah hati-hati, bikin surat kuasa khusus sudah hati-hati. Jenengan kalau sebagai tergugat, jeli melihat, Pak, caranya bagaimana, Pak? Kalau di dalam persidangan kan cepat, Pak. Iya kan? Sidang pertama, penggugat mana legal standing-nya, syarat-syaratnya, tergugat mana, dilihat cepat, ya kan? Gak sempat Pak kita tuh lihat surat kuasanya melilihi. Nah, itu ada namanya waktu namanya insake. Insake itu adalah, ya kan, hak daripada para pihak untuk melihat berkas lawan di luar persidangan, yaitu di panitera pengganti. Misalnya panitera pengganti, Bu izin, mohon izin Bu, persidangan, setelah persidangan saya izin berkasnya, lihat berkasnya penggugat ya, atau penggugat saya bisa lihat berkasnya tergugat, itu dibolehkan. Tetapi tidak boleh foto, di foto nggak boleh, di fotokopi orang oleh, dicatat boleh, ya kan, dilihat dicatat boleh. Ya. Oke, manfaatkan itu insake itu sangat membantu sekali ya. Oke, surat kuasa khusus. Kalau jenengan advokat atau pengacara mewakili perusahaan, ya, ada kartu advokat atau kartu pengacara. Nanti Anda lulus PKPA, ya, begitu sudah lulus, ya, disumpah, maka ada berita acara sumpah dan ada kartu advokat atau pengacaranya. Ya, nanti dilihat, Mas Willy, mana ini Mas Willy, kartu saudara kuasa penggugat, kartu acara pengacaranya. Ini Pak, tunjukkan yang asli. Ditunjukkan podo enggak. Nanti dilihat expirednya, masa berlakunya surat kartu advokat tadi itu. Kemudian dilihat berita acara sumpahnya. Sudah, harus ada berita acara sumpah gitu sudah. Yang terutama yang penting itu kartu advokat tadi itu. Masih berlaku enggak? Pernah terjadi, ya kan, pada saat legal standing sidang pertama, kartu advokatnya ini sudah expired. Pasti majelis hakim menyampaikan kalau sudah melihat saudara kuasa penggugat atas nama A, misalnya namanya A, si kuasa hukumnya tadi itu, tolong ini kartu advokatnya sudah mati loh ya. Besok kalau minggu depan persidangan berikutnya, kartu saudara tidak diperbaharui, atau tidak ada surat keterangan bahwa ada surat keterangan dari Pradi misalnya, ya kan, maka Anda tidak bisa duduk sebagai kuasa hukum. Kalau sudah diingatkan, kemudian sampai mau putusan, ternyata juga nggak diperbarui kartu advokatnya, maka gugatan tadi itu pasti obscure, gugatan tidak dapat diterima karena legal standing daripada kuasa hukum penggugat kartu advokatnya adalah sudah expired. Nah, hal yang sepele itu hasilnya. Oke, saya lanjutkan. Ini acara persidangan, jawaban gugatan. Nah, kalau jenengan sebagai tergugat, itu lebih gampangnya adalah Anda insake. Tapi kemudian sebelum Anda memberikan jawaban, dilihat tadi itu lampiran daripada gugatan, yaitu anjuran mediator tadi, dipelototi lagi.
ini kan. Nah, setelah diplototi kemudian ajukan eksepsi. Ini kalau jadi saya kalau jadi tergugat saya ngajukan eksepsi. Apapun eksepsinya nanti kan dipertimbangkan. Ini masalah diterima dan tidaknya, ditolak atau tidaknya kan nanti tergantung majelis hakim. Jawaban, ya kan, atau gugatan rekonvensi, gugatan balik, replik jawaban, replik atau jawaban gugatan rekonvensi. Replik dan duplik ini tidak wajib. Replik dan duplik tidak wajib. Ini kan, tidak wajib, boleh dilakukan, boleh juga tidak. Tapi kalau ada eksepsi kompetensi, eksepsi mengenai PHI pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara aku, maka harus ada replik, ya kan? Jawaban terhadap eksepsi tadi itu, ya kan? Nah, jenengan saran saya ajukan replik kalau sebagai penggugat, apalagi ada eksepsi-eksepsinya, ajukan replik. Ya. Oke, yang paling penting itu adalah pembuktian. Ini yang paling penting, terutama pembuktian surat. Ya. Kalah menangnya, ya, diterima tidaknya, gugatan kabul sebagian, kabul seluruhnya, gugatan ditolak, ya, dan sebagainya itu terletak pada pembuktian surat. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ini acara persidangan. Formulasi gugatan nggak terlalu ini Anda sudah bisa paham. Jadi tujuan PHI melampirkan anjuran menyantumkan jenis perkara, identitas para pihak, sebutkan dasar hukum gugatan, posita dan petitum harus nyambung. Kesesuaian antara posita dan petitum jangan sampai nggak nyambung, ya kan? Yang sering terjadi adalah bahwa di dalam positanya minta pesangon, tapi petitumnya tuntutannya minta diperkerjakan kembali. Loh, ini menjalur pesangon, ini kok petitumnya jalur dipekerjakan kembali, nggak nyambung, ya kan? Yang tadi itu Joko Sembung naik ojek, orang nyambung Jack, ya. Kemudian diberi tanggal gugatan, tanda tangan dan sebagainya. Oke, materi posita yang tadi itu, ya kan? Kemudian petitum. Nah, ini gugatan eksesur. Gugatan eksesur ini wajib dan tidak wajib, boleh diajukan, boleh juga tidak, ya kan? Gugatan penyitaan kita. Nek aku jadi penggugat, kalau saya jadi penggugatnya, ya kan, saya ajukan ini penyitaan tadi itu, sita berdasarkan ini hubungan agar putusan tidak dan sebagainya, maka untuk itu majelis hakim mohon untuk dilakukan penyitaan terhadap barang bergerak dan tidak bergerak yang beralamat, ya kan, beralamat di mana, sebutkan ya, alamat tergugat tadi itu pabrik E, nah, dimasukkan, nanti ada penjelasannya. Petitum, ini materi petitum, contohnya, contoh saja. Primer, tuntutan pokok, pembatalan pengesahan PHK, upah proses. Upah proses itu adalah upah begitu di PHK di 31 Desember 2021, maka minta upah proses, upah selama tidak dipekerjakan, Januari 2022 dan sebagainya, ya kan? Nah, upah proses. Upah proses itu kalau menurut putusan Mahkamah Konstitusi, upah proses itu adalah upah selama tidak dipekerjakan sampai ada putusan yang sudah punya kekuatan hukum tetap. Tetapi di dalam SEMA, ya, sama SEMA, maka upah proses maksimal 6 bulan. Selebihnya menjadi kewenangan daripada para pihak. Tuntutan tambahan, nah ini biaya perkara dapat dilaksanakan with verbal biforat, uang paksa, bank som, dan sita jaminan. Ini contoh-contoh materi petitum. Eksepsi itu juga begitu, ya kan? Jadi betul-betul Anda mengajukan eksepsi itu yang dilihat tadi itu, formalitas gugatan tadi itu, dilakukan surat kuasa khusus, ya Anda lihat surat kuasa khususnya penggugat, ya kan? Ini gugatan rekonvensi, replik, duplik tadi sudah. Nah, putusan sela biasanya menyangkut masalah kewenangan mengadili, kompetensi absolut dan atau kompetensi relatif. Gugatan tidak berdasarkan hukum, ini alasan tidak diterimanya atau NO, need on van clever clark, ya kan? Gugatan catat formil, surat kuasa, error en persona. Di dalam surat anjurannya, anjuran mediator, Bambang melawan X PT X, tapi yang digugat bukan PT X, PT G. Ya jelas error en persona. Nah, error persona. Badan usaha. Ini teman-teman pengacara ini harus jelas, ini harus tahu persis. Badan usaha itu ada dua. Badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Badan usaha yang tidak berbadan hukum, contohnya CV, UD, ya kan? Usaha dagang, CV, terus kemudian usaha perorangan. Kalau tidak berbadan hukum, maka ditujukannya kepada orang. Kalau CV
pengurus aktifnya. Ya kan? Willy Innocenti sebagai pengurus aktif CV maju mundur. Nah, yang digugat harus namanya kalau CV badan usaha tadi itu, ya kan? Kalau digugat hanya CV maju mundur, jelas, wong CV itu kan badan usaha, ya kan? Nah, kemudian badan hukum. Badan hukum itu ada PT Perseroan Terbatas, ya kan? Ada koperasi, ada yayasan, BUMN, BUMD. Kalau gugat PT, jangan pakai embel-embel. Direktur PT Mas Wion, nah pasti absurd. Ada kata direktur. Jadi kalau badan hukum, PT-nya saja, PT Mas Wion. Ya kan? Kalau yayasan, yayasan apa? Sebutkan, jangan kemudian ketua yayasan. Kalau koperasi ya jangan manajer koperasi, ya koperasi aja. Koperasi apa namanya? Nah, sehingga gugatan tidak error and persona. Oke nih, ini gugatan offsure. Ya, bukti. Tadi sudah disebutkan sama Prof. ini. Pasal 1867, ya kan? Akta non akta, fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya bukan alat bukti, tetapi sekedar petunjuk saja, kecuali dikuatkan oleh kesaksian atau pengakuan. Saksi, keterangan satu orang saksi tanpa ada alat bukti lain bukan sebagai saksi, tapi sebagai petunjuk saja, ya kan? Nah, ini harus kuat membuktikannya. Nah, kesimpulan harus jenengan bikin. Oke, kalau mengajukan gugatan atau sebagai penggugat dan tergugat, kuasai proses hukum acaranya, gugatan jawaban yang berkualitas, pembuktian yang tepat, ya kan? Jangan sampai kemudian pembuktiannya asal-asalan, ya, sehingga akhirnya kalah. Loh, kalah kok saya kalah? Padahal bukti saya ada lah, bukti-bukti yang dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara perkara yang disidangkan, ya kan? Nah, putusan hakim didasarkan pada pasal 100 ini. Hukum, perjanjian, kebiasaan, dan keadilan. Dan terakhir, alhamdulillah, matur suwun. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman peserta PKPA dan nanti yang jadi lawyer, ya, khususnya yang beracara di pengadilan atau jadi konsultan hukum di suatu perusahaan. Ya. Oke, silakan begitu, Mas Moderator. Terima kasih. Ya. Baik, Yang Mulia Wahyu Hartono, mohon izin kami buka sesi pertanyaan. Sebelum ini kita kira-kira masih ada waktu kurang lebih 30 menit lagi. Mohon izin, kesempatan pertama untuk bertanya saya berikan pada Bapak Dr. Yuniantoro Sudrajat. Silakan Pak, langsung open mic. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Mohon izin. Iya Pak Yuni. Ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama yang terkait dengan kekuatan eksekutorial dari PHI ya. Karena kan kalau kita istilahnya ngajukan gugatan ke pengadilan negeri sama pengadilan PHI itu berbeda dari tingkat eksekusinya, di mana di PHI sendiri kan tidak ada tingkat eksekutorial yang bisa misalnya memaksa suatu perusahaan, contohnya tidak dapat membayar pesangon. Di PHI itu apa kira-kira yang bisa untuk memaksa perusahaan untuk membayar pesangon itu seperti apa? Karena tidak ada kekuatan eksekutorialnya. Itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua yang terkait dengan alasan yang tidak diterimanya suatu gugatan. Kalau saya kan sudah pengalaman berkali-kali ngajukan gugatan di pengadilan. Itu ketika gugatan pertama awal masuk itu hanya diperiksa secara formal aja, dan ketika suatu gugatan sudah menjadi putusan, itu baru alasannya tidak dapat diterima. Kenapa tidak di tengah-tengah atau awal waktu gugatan alasan tidak dapat diterima? Itu aja Pak Wahyu, terima kasih. Ya. Langsung dijawab saya kira Pak Wahyu. Ya, oke. Ya Mas Yuni, jadi gini, eksekusi di perdata khusus PHI memang beda dengan perdata umum. Begitu misalnya penggugat, pekerja menang, upaya hukum kasasi. Jadi upaya hukum yang dilakukan itu kalau ada putusan PHI, Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Surabaya, maka upaya hukumnya bukan banding tapi kasasi. Nah, dulu itu ada upaya hukum secara kasasi itu adalah ada peninjauan kembali, tapi sekarang sudah tidak dimungkinkan.
ada surat edaran Mahkamah Agung bahwa PHI tidak ada upaya hukum, yaitu upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali. Jadi begitu PHI, DOK, kemudian kasasi. Nah, kalau sudah inkrah, misalnya perusahaan harus membayar pesangon, taruhlah 100 juta misalnya. Loh, bagaimana Pak upaya eksekusinya? Maka kalau itu belum dibayar, ya, kuasanya bikin surat pada Ketua Pengadilan Negeri untuk dilakukan eksekusi. Maka Ketua PN berdasarkan surat tadi itu manggil pertama amaning 1, amaning kedua. Ya kan? Nah, setelah itu kemudian dilakukan eksekusi. Bagaimana cara eksekusi kalau tetap juga perusahaan nggak mau bayar? Sita jaminan. Nah, makanya tadi kalau jadi penggugat, dengan cantumkan tadi itu, ya kan, tambahan tadi yaitu sita jaminan. Nah, loh Pak, wong saya itu hanya kalau cuma perusahaan harus bayar 100 juta aja, mau asetnya banyak kok. Ya, asetnya ada pabrik, ada mobil dan sebagainya, ya kan? Nah, pasti di dalam putusan majelis hakim itu tidak pasal 227 HIR misalnya, nah pasti ditolak begitu, ya kan? Asesor tadi, buatan asesor tadi. Tetapi kalau pengacaranya pinter, ya, ini pernah terjadi di DKI, PHI DKI. Jadi pekerja ini sudah menang. Pada waktu itu hampir 1 M. Ternyata nggak dibayar sama perusahaan. Pekerjanya, gajiannya ditransfer. Gaji pekerja itu ditransfer ke rekening. Setiap bulan itu transfer. Ya kan? Taruhlah di bank X misalnya, di bank X ya. Ya. Nah, si kuasa hukumnya tadi itu melihat, oh kan transfernya di nomor rekeningnya perusahaan ini yang transfer ini. Maka pinternya si kuasa hukum tadi, pengacara tadi, kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk karena perusahaan tidak mau membayar sampai detik ini ada putusan yang sudah inkrah, ya kan? Maka mohon dilakukan sita jaminan terhadap ini ya kan, harta kekayaan bergerak dan tidak bergerak, atau dilakukan pemblokiran terhadap rekening perusahaan nomor rekening ini di bank X. Tahu dari mana bank X nomor rekening tadi itu kuasa hukumnya? Dari pekerja tadi itu, bahwa saya setiap bulan loh dibayar, ditransfer ke ini. Kenapa nomor rekeningnya apa yang ngirim transfer tadi itu? Perusahaan tadi kan ada nomor rekening. Ah, betul juga. Akhirnya karena sudah dipanggil amaning 1, amaning 2, panggilan 1, panggilan 2 oleh Ketua Pengadilan Negeri nggak dihiraukan, maka Ketua Pengadilan Negeri kirim surat kepada BI. Mohon akhirnya dilakukan pemblokiran terhadap nomor rekening perusahaan ini. Kelabakan akhirnya. Akhirnya perusahaan itu mau membayar kepada pesangon karyawan yang kurang lebih hampir 1 miliar pada waktu itu. Ini contoh saja, eksekusinya seperti itu. Ya. Kemudian Pak, bagaimana kalau misalnya legal standing pada waktu sidang pertama legal standing, kemudian ternyata ujung-ujungnya need on van clever clerk, gugatan tidak dapat diterima. Ya, kan seperti tadi itu dilihat, ya, surat kuasanya dilihat, ya, tetapi NO itu gugatan tidak diterima bukan saja pada cacat formal surat kuasa khusus, sama halnya juga bisa petitum posita tidak sama dengan petitumnya. Di dalam positanya mengajukan pesangon, petitumnya minta dipekerjakan kembali, nggak nyambung, ya kan? Dasar hukum nggak nyambung. Itu baru bisa dilihat kalau masuk pokok perkaranya, atau baru bisa dilihat kalau itu tidak ada eksepsi. Kan pada waktu gugatan belum ada jawaban, baru legal standing penggugat dan tergugat baru dilihat. Oh ini coba dilihat, oh ini coba dilihat. Nah, saya pernah memutus itu, ya kan? Tadi itu KPA-nya, kartu tanda anggotanya tadi itu sudah expired, sudah diberitahu, saudara, ini sudah nggak berlaku loh ya. Gugatan pada waktu Anda ngajukan gugatan, kartu anggota masih berlaku, tapi sekarang sudah nggak berlaku. Ini kan, kalau sampai kemudian Anda minggu depan persidangan nggak dilanjutkan, kemudian saudara nggak ngajukan pembaruan, maka jangan salahkan majelis hakim. Loh, sudah diberitahu seperti itu loh. Ini kan sampai mau putusan itu juga belum diperbarui. Ini kan contohnya seperti itu. Jadi NO itu bukan saja surat kuasa khusus, tetapi juga menyangkut posita dan juga petitumnya. Ya kan? Kalau itu nggak sama, untuk bagaimana posita dan petitum nggak sama, ya kan bisa dilihat dari eksepsinya dari tergugat tadi itu, eksepsinya mengenai apa saja. Ya.
Eksepsinya mengenai apa saja? Seperti itu, Mas Yuni. Jadi itu NO itu bisa masuk di dalam eksepsi, bisa juga masuk di dalam pokok perkara, tetapi tidak membahas pokok perkaranya, membahas formalitas gugatannya tadi itu. Contohnya, Mas, misalnya, mohon maaf saja, penggabungan perkara. Anjuran mediator itu mengenai PHK. Nah, kok gugatannya itu mengenai PHK, minta pesangon kok PHK pesangon, plus minta upah yang tidak sesuai dengan UMK tahun 2015, 2016, jadi kekurangan upah yang tidak sesuai dengan UMK. Jadi 3 tahun sampai berapa tahun itu diminta. Itu adalah pelisian hak. PHK, hak digabung ya kan, pasal 86 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004, penggabungan perkara itu bisa obscure. Ya, begitu Mas Yuni. Oke, silakan. Baik, bagaimana Pak Iniantoro? Apakah cukup? Cukup, makasih. Ya, nanti silakan saja teman-teman peserta. Tadi kan ada nomor nomor telepon saya. Silakan nanti kalau misalnya di luar ini dengan konsultasi, ya kan nggak masalah. Ya, yang penting jadi saya kan senang ngajar memang. Jadi berbagi ilmu begitu kan, saya juga dapat pahala. Ini kan. Monggo silakan yang lainnya. Sudah dicantumkan di dalam materi ya nomor HP-nya Pak Wahyu. Ya, ada. Baik, kesempatan berikutnya saya berikan pada Bapak Taufik Riswanto. Oke, Mas Taufik. Bismillah. Mas Taufik, silakan, Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebetulnya pertanyaannya tadi sudah ditanyakan, namun sedikit yang ada yang ingin ditanyakan terkait status penasihat hukum dalam hal ini. Mungkin ini berlaku di seluruh lingkungan peradilan. Yang ingin saya tanyakan terkait bagaimana ketika seorang penggugat didampingi oleh penasihat hukum sampai putusan inkrah atau putusan final, dia dimenangkan, kemudian di kemudian hari ditemukan fakta bahwa si penasihat hukum tersebut ternyata bukan advokat yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 2003, atau dikatakanlah advokat tersebut tidak sah. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap putusan yang sudah inkrah tersebut? Adakah upaya hukum lain atau ada jalur yang lain? Demikian, Pak. Ya, oke. Ya, silakan Pak Wahyu. Ya, jadi di dalam surat kuasa yang tadi, ya, taruhlah berkaitan dengan legalitas standing, ya kan, legal standingnya daripada penggugat tadi itu. Ternyata sudah komplit lah dilihat, baik oleh majelis hakim maupun oleh tergugat, klop sudah, ya kan, klop. Kemudian sampai kasasi pun klop sudah inkrah loh. Ternyata ditemui, ya kan, ditemui ternyata kemudian legal standingnya cacat formil. Ya, tahu dari mana? Ini ternyata yang tahu justru dari tergugatnya. Ya, bisa dilakukan pembatalan. Ya kan? Bagaimana pembatalan? Diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ya, diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Atau dilakukan gugatan baru. Ya, gugatan baru, kemudian diajukan gugatan baru. Nebis in idem toh. Ini kan nebis in idem. Nah, disampaikan dasar-dasarnya. Ya, dasar-dasar kan nggak ada upaya hukum lagi, upaya hukum luar biasa sudah nggak ada. Maka salah satu cara ya diajukanlah kepada Ketua Pengadilan Negeri, ya kan? Atau diajukan lagi ya gugatan, tetapi dasarnya harus kuat, ya kan? Walaupun nanti pasti dieksepsi oleh tergugat nebis in idem, ya kan? Karena ini sudah diputus dan sudah punya inkrah, tapi kemudian disampaikan kembali, ya. Atau bisa juga legal standingnya ini karena berkaitan, wah ini bisa pemalsuan. Misalnya berkaitan dengan pemalsuan surat kuasa, ya kan? Misalnya, ya, maka jalurnya bukan jalur ke PHI dan perdata, Mas, jalurnya jalur pidana. Contoh lagi, contoh ya, Mas. Jadi ceritanya ini sudah inkrah tadi, ini sudah inkrah. Prinsipalnya itu ada 100 lebih malah. Salah satu dari prinsipal meninggal dunia sebelum gugatan diajukan. Meninggal dunia sebelum gugatan diajukan. Surat kuasanya ditanda prinsipalnya namanya Darwati, perempuan kan, Darwati, namanya Darwati. Kemudian surat kuasa khususnya ditandatangani oleh prinsipal pasti kan,
ya kan? Ditandatangani oleh prinsipal. Gugatannya kan juga begitu, ya, tandatangani oleh prinsipal. Tapi yang menandatangani, misalnya Taufik tandatangani, ya kan? Taufik ini adalah istri daripada Darwati. Begitu pada waktu ngajukan, tergugatnya tahu bahwa kemudian Darwati sudah meninggal. Kenapa kok ini ada tanda tangan Darwati di dalam surat kuasa khusus? Nah, pada waktu itu, ya kan? Ini kalau lanjut pasti NO. Ini kalau lanjut pasti NO. Tetapi kemudian dicabut gara-gara diintimidasi sama tergugatnya. Ini pemalsuan, ya, tanda tangan. Darwati sudah meninggal kok ditanda. Ini kan ada anunya, ada apa? Saya kan suaminya. Jadi bingung kan suaminya, saya suaminya. Iya, tapi kalau akan harus ada ahli warisnya, sebagai suami, sebagai ahli waris, kan harus ada lampirannya. Sebentar. Kan ada lampirannya. Nah, seperti itu. Jadi kalau itu misalnya berlanjut, Mas, misalnya tergugatnya ora roh, kalau Darwati itu sudah meninggal, ya Majelis Hakim kan nggak tahu juga sopo si Darwati ini kan, yang tanda tangan Taufik kan nggak tahu. Lanjut, menang lah ini, menang lah sampai ke inkrah misalnya, ya kan? Begitu ketahuan oleh tergugat atau oleh orang lain bahwa Darwati ini loh kok dapat pesangon padahal sudah meninggal, harusnya tuntutannya bukan masalah pesangon PHK, yaitu tuntutannya adalah PHK karena meninggal, bukan PHK karena diputus hubungan kerja sepihak. Nah, bagaimana cara upaya hukumnya? Ya sudah, berarti ini pidana harusnya, ranah pidana, ranah pidana. Seperti itu, Mas Taufik. Jadi itu cara-caranya, banyak cara hasilnya. Tapi kalau gugatan kembali, saya ya tidak terlalu menganjurkan karena nanti ada potensi untuk nebis in idem, kan? Tapi kemudian sebaiknya diajukan kepada surat pada Ketua Pengadilan Negeri. Atau itu kalau ada unsur pidananya diajukan ke pidananya ke Pengadilan Negeri Surabaya kalau itu masuk wilayah Pengadilan Negeri Surabaya. Begitu Mas Taufik. Satu lagi ya, penanya satu lagi ya. Ya, satu lagi penanya ya. Nanti kalau ada lagi silahkan di WA kan saja. Ya, saya mohon izin saya mau ke bandara. Oh iya siap. Baik, berarti satu kesempatan lagi kita berikan terakhir kepada Mas Aldian Faisal. Silakan Mas. Selamat siang Pak Wahyu. Ya Mas Faisal. Ya Pak, ini saya ada pertanyaan. Misal nanti ada kasus, misal ada pekerja yang ada perselisihan PHK gitu. Tapi ketika mau melakukan upaya hukum itu si perusahaan A ini sudah diakuisisi sama perusahaan lain, Pak. Mas, mohon maaf untuk kenceng Mas, untuk kenceng iya. Mas. Mohon maaf. Ini sudah terdengar Pak? Wis tuwo nih telinga agak ini Mas. Iya Mas. Jauh udah terdengar Pak ya? Ya terdengar. Ya. Iya Pak. Jadi misal nanti ada suatu kasus di mana pekerja itu ada perselisihan PHK gitu Pak. Terus ketika mau melakukan upaya hukum, itu perusahaan tempat ia bekerja itu sudah diakuisisi sama perusahaan lain Pak. Ya. Nah itu nanti gugatannya gimana Pak ya? Apa itu nanti juga bisa menyebabkan gugatannya error in persona apa gimana ya Pak ya? Oh ya Mas. Ya. Jadi ini dalam ya Mas Faisal langsung saya jawab ya. PP 35 2021 itu menyebutkan, jadi pada saat kemudian diafiliasi maka ditawarkan dulu pada pekerja, apakah pekerja ini mau, ya kan, mau untuk pindah ke perusahaan yang tadi itu diafiliasi tadi itu, ya kan, harus ditawarkan dulu, ya kan? Kalau kemudian ditawarkan pekerja nggak mau maka dapat pesangon. Ada hitung-hitungannya di PP 35, Peraturan Pemerintah 35 tahun 2021. Kalau kemudian perusahaan pekerjanya mau, ya kan, maka lanjut bekerja. Loh, bagaimana dengan masa kerjanya Pak? Ngikuti dari awal, ya kan? Jadi ini PTA, ini PTB, ya, kemudian diafiliasi. Nah, kalau dia pekerjanya mau bekerja terus, maka masa kerjanya dihitung mulai dari awal, ya kan? Dihitung dari awal. Kemudian kalau kemudian ternyata ya diakuisisi oleh PTB, di PHK oleh PTB. Nah, di PHK oleh PTB, maka gugatannya harus ini tergugat, ini turut tergugat. Turut tergugat. Jenengan kalau mengajukan ke mediasi, dua-duanya, ya kan, untuk menghitung masa kerja tadi itu. Kalau hanya gugat ini tok, ya kan, maka masa kerjanya dihitung pada saat
dia mulai bekerja di PT yang afiliasi PTB tadi itu. Atau ini bisa juga turut tergugat. Bisa juga jadi turut tergugat. Jadi itu kalau itu menyangkut masa kerja nanti. Itu menyangkut masa kerja kalau ini sudah diterima, ya kan? Tapi kalau misalnya pekerjanya nggak mau bekerja ke perusahaan yang baru, ya pasti dihitung pesangonnya. Itu ada di dalam PP 35. Perusahaannya mau, karyawannya mau, ya kan? Nah, itu ada pesangonnya sendiri. Kalau perusahaan yang baru nggak mau, udah kamu tak PHK, juga ada hitungan pesangonnya. PP 35 nanti bisa dilihat di dalam PP 35 dasar syarat-syarat pemutusan hubungan kerja apa saja. Nah, itu ada diatur. Nah, uniknya di PP 35 itu sangat unik. Dulu di dalam pasal 158, ya kan, perusahaan bisa PHK tanpa pesangon, pelanggaran berat. Itu kalau jadi itu ada unsur pidananya, berjudi, ya kan, mencuri dan sebagainya. Pasal 158 ayat 1 Undang-Undang 13 tahun 2003. Putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa, ya kan, ini harus dibuktikan unsur pidananya dulu, ya kan. Nah, keluarlah surat edaran Mahkamah Agung, PHK tidak harus langsung dibuktikan unsur pidananya, maka bisa dilakukan PHK terhadap pekerja yang melakukan pencurian tadi di perusahaan. Ya, pekerjaan melakukan pencurian di perusahaan, itu kan pelanggaran berat, tidak dapat pesangon, itu Undang-Undang 13 2003. Nah, kemudian adalah keluar putusan Mahkamah Konstitusi pasal 158 ini dicabut, ya, tidak berlaku. Ya, harus dibuktikan unsur pidananya. Keluar surat edaran Mahkamah Agung, tidak perlu dibuktikan pidananya dulu, tapi bisa diputus hubungan kerjanya. Biasanya 1 kali pesangon kalau dulu, ya kan. Ada pelanggaran ringan, dianggap pelanggaran ringan kalau dulu. Nah, PP 35 dimunculkan lagi. Perusahaan bisa melakukan pemutusan hubungan kerja. Nanti di dalam penjelasan PP 35. Nanti yang jenengan lihat, ya, dengan alasan pekerja mencuri, pekerja ini, ya, itu pidana semua, itu unsur pidana semuanya. Pernah kami tanyakan di dalam satu diklat, ya kan, oleh Mahkamah Agung, ini kan putusan Mahkamah Konstitusi sudah mencabut pasal 158, tapi kenapa kok oleh PP 35 dimunculkan lagi? Ya, PP 35 dimunculkan lagi. Nah, jadi itu masuk pada, jadi sekarang itu dalam PP 35 yang tadi itu unsur-unsur pelanggaran berat tadi itu masuk di dalam pelanggaran mendesak. Pelanggaran mendesak. Jadi ada pelanggaran ringan, ada pelanggaran yang mendesak. Ya, pelanggaran mendesak itu termasuk yang tadi itu, ya, mencuri, kemudian apalagi berjudi dan sebagainya lah yang ada di dalam perusahaan itu, di dalam perusahaannya. Nah, itu masuk pelanggaran mendesak. Nah, itu ada dihitung pesangon juga, ada pesangonnya juga, ya kan? Nah, masuk di situ. Saya kira begitu ya, Mas Faisal ya. Ya, silakan, mohon maaf kalau mungkin dengan keterbatasan waktu, silakan nanti kalau dengan tanyakan di WA dulu, nanti saya akan telepon atau jenengan sampaikan, nanti kita bisa diskusi selanjutnya, ya kan? Dengan catatan kalau konsultasi ojo nek mlebu perkara. Perkara ini mlebu ngajukan gugatan, Pak Wahyu, ini apa? Nah, ojo. Itu wis akan saya jawab itu. Daripada nanti masalah jenengan dan masalah saya sudah ojo. Nah, kalau misalnya konsultasi di luar itu silakan, ya kan. Kalau masih tripartit silakan. Tapi kalau sudah mlebu ning BHI ojo. Wis ojo, ya kan. Begitu ya. Terima kasih, ya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, ada kekurangan dan sebagainya, nanti kita bisa konsultasikan lagi. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih. Wahyu, terima kasih kami ucapkan di sela-sela kesibukan masih mau menyempatkan untuk mengajar. Terima kasih sekali lagi Bapak Yang Mulia Wahyu Hartono, Hakim PHI pada PN Surabaya. Baik, dengan demikian rekan-rekan, berakhir sudah sesi kita pada siang hari ini. Akan dilanjutkan besok pukul 9 dan perlu kami ingatkan kembali bahwa hukum acara pengadilan hubungan industrial adalah salah satu materi ujian profesi advokat juga. Jadi harap nanti bisa direview kembali secara mandiri
untuk persiapan mengikuti ujian. Baik, saya kira demikian. Kami panitia untuk hari ini undur diri. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.